Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas Data Mining Paralel A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Risma Paramesti dengan NPM akhir 014 dan rekan saya Dwi Septia Jayanti dengan NPM akhir 042 akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami. Baik, untuk eh, pada mata kuliah data mining ini, kami memilih data set tentang estimation of obesity levels based on eating habits and physical condition yang dilakukan oleh Menzona dan Manatas pada tahun 2019 di negara Meksiko, Peru, dan Kolombia. Untuk mengetahui bisnis problem dan tujuan analisis, kami melatar belakangi yang dimana obesitas merupakan masalah kesehatan global dan juga masalah di Indonesia. Untuk contoh kasusnya yaitu seseorang pemuda yang umurnya 23 tahun yang tinggal di Surabaya memiliki bobot mencapai 150 kg akibat pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat. Untuk permasalahan sendiri, yaitu diperlukannya metode untuk mendeteksi dan memprediksi obesitas secara dini berdasarkan kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan pola hidup. Jadi untuk tujuan proyek pada kali ini yaitu mengembangkan model machine learning untuk memprediksi level obesitas seseorang berdasarkan karakteristik demografis, kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup sehingga dapat mendukung upaya pencegahan obesitas. Next. Untuk model machine learning pada proyek kali ini menggunakan classification. Yang pertama karena dataset yang memiliki variabel target yaitu obesity yang bersifat kategorikal. Variabel target obesity terdiri dari 7 kelas obesitas. Lalu pemilihan machine learning klasifikasi karena yang diprediksi adalah kelas yang bukan angka kontinu, maka menggunakan model classification dan bukan menggunakan regresi. Untuk model klasifikasi ini dipilih untuk menentukan tingkat obesitas seseorang berdasarkan kebiasaan makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup. Next. Lalu selanjutnya itu tentang pemilihan evaluation matrix. Pada proyek kali ini terdapat 5 matriks. Yang pertama yaitu akurasi, yaitu untuk mengukur proporsi prediksi yang benar dari keseluruhan data. Lalu yang kedua precision, untuk mengukur seberapa banyak prediksi positif yang benar. Lalu recall atau sensitivity, yaitu mengukur seberapa banyak kasus obesitas yang berhasil terdeteksi dengan benar. Yang keempat, F1 score, yang merupakan rata-rata matematik antara precision dan recall. Lalu yang terakhir, confusion matrix, yaitu untuk menampilkan distribusi hasil prediksi untuk setiap kelasnya. Next. Untuk bagian yang kedua, yaitu tentang data preprocessing. Next. Untuk data preprocessing ini, pertama kita melakukan pengecekan missing value dari hasil yang kita analisis. Untuk pengecekan missing value ini, dataset sudah bersih dan tidak ada nilai yang hilang dan sudah siap digunakan untuk proses analisis selanjutnya. Next. Uh, yang kedua yaitu mengenai exploratory data analis. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan outlier untuk kolom X. Pada pengecekan outlier ini uh, variabel X ini masih diterima karena secara logis usia di atas 40 tahun bukan merupakan kesalahan data, melainkan bagian dari variasi alami populasi. Oleh karena itu, pada tahap ini outlier tidak dihapus atau diubah karena tetap mempresentasikan kelompok usia dewasa yang relevan dalam konteks analisis tingkat obesitas. Next. Yang kedua, yaitu EDA tentang visualisasi distribusi kategori obesitas pada kolom no base date. Uh, Insight yang didapat secara keseluruhan, persebaran data antar kategori masih tergolong cukup seimbang tanpa adanya perbedaan jumlah yang ekstrim antar kelas. Jadi kondisi ini menguntungkan pada tahap pemodelan karena model dapat dilatih dengan data yang representatif dari setiap tingkat obesitas tanpa perlu melakukan penyeimbangan ulang. Next. Lalu yang ketiga yaitu melakukan encoding. Proses encoding dilakukan dengan dua jenis pendekatan yang berbeda, menyesuaikan dengan jenis data tiap kolom. Yang pertama label encoding untuk data yang bersifat biner. Lalu yang kedua untuk uh, untuk label one hot encoding untuk fitur atau data yang multi kategorikal. Next. Lalu yang keempat yaitu standarisasi. Pada
Tahapan kali ini, standarisasi dilakukan untuk menyamakan skala nilai pada fitur-fitur numerik di dalam dataset. Standarisasi ini penting karena setiap kolom memiliki rentan nilai yang berbeda-beda, sehingga data yang telah distandarisasi menjadi lebih siap untuk digunakan pada tahap pemodelan machine learning, terutama pada algoritma yang sensitif terhadap perbedaan skala. Next. Selanjutnya, untuk algoritma development. Nah, sebelum melakukan algoritma development, dilakukan dengan men-split data menjadi dua, yaitu data train dan data test. Nah, untuk datanya itu dibagi menjadi 80% untuk data training dan 20% untuk data testing. Model yang dipakai yang pertama adalah random forest. Karena random forest ini mampu menangkap hubungan nonlinear, serta dataset obesitas itu memiliki variabel yang saling berinteraksi, sehingga random forest itu efektif untuk memodelkan pola kompleks tersebut, dan juga tahan terhadap noise dan variasi kategori. Lalu, model ini juga baik meskipun terdapat variabel hasil encoding, lalu memberikan fitur important, lalu random forest juga dapat menunjukkan variabel mana yang paling mempengaruhi tingkat obesitas. Lalu model yang kedua adalah KNN. Kenapa memakai KNN? Karena optimal setelah dilakukan standarisasi pada data yang tadi. Lalu semua fitur numerik berada pada skala yang sama, sehingga perhitungan jarak menjadi adil dan akurat. Lalu KNN ini juga bisa menangkap kemiripan pola individu, memprediksi berdasarkan kedekatan gaya hidup antar responden. Model KNN ini juga dapat menjadi pembanding yang baik, dan juga tidak memerlukan asumsi distribusi data dan memberikan gambaran performa model berbasis jarak. Lalu hyperparameter tuning untuk yang random forest, proses tuning berhasil meningkatkan kualitas model dengan menemukan konfigurasi yang paling sesuai. Nilai akurasi yang tinggi, yaitu kurang lebih 94,78%, menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan sangat baik. Lalu dipilih karena menunjukkan bahwa model membutuhkan banyak pohon dan kedalaman besar untuk menangkap hubungan kompleks antar variabel. Lalu untuk hyperparameter tuning dari KNN, K terbaik sama dengan 3 menunjukkan adanya pola kedekatan lokal yang kuat pada data individu dengan pola makan dan aktivitas mirip cenderung berada pada kategori obesitas yang sama. Lalu akurasinya adalah 84%. Ini menunjukkan bahwa lebih rendah dari random forest yang tadi 94%. Karena KNN itu sensitif terhadap noise dan mengukur jarak langsung antar data. Sehingga random forest lebih mampu menangkap hubungan non-linear dan interaksi fitur. Hasil tuning menunjukkan bahwa KNN tepat sebagai model pembanding, namun bukan model utama terbaik untuk prediksi tingkat obesitas. Lalu evaluasi kinerja model. Untuk yang random forest sangat stabil dan paling akurat, serta mampu menangkap pola nonlinear dalam data gaya hidup dan kebiasaan makan yang dengan sangat baik. Lalu untuk KNN, KNN masih layak sebagai model pembanding, tetapi kurang optimal untuk dataset multi-class seperti obesitas. Lalu conclusion and recommendation. Jadi kesimpulannya, model machine learning yang telah dilakukan berhasil untuk membuktikan prediksi tingkat obesitas berdasarkan pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup. Jadi random forest menjadi model terbaik dengan akurasi 95% unggul jauh dari KNN. Selain akurat, model random forest juga mampu mengidentifikasi faktor paling berpengaruh terhadap obesitas, yaitu berat badan, tinggi badan, konsumsi makanan tinggi kalori, dan aktivitas fisik yang sesuai dengan teori kesehatan. Lalu rekomendasi yang pertama, implementasi model dalam sistem deteksi. Model random forest dapat digunakan sebagai sistem penilaian risiko obesitas di fasilitas kesehatan atau program wellness. Yang kedua, pengembangan program intervensi personal, seperti pengurangan konsumsi makanan berkalori tinggi, peningkatan aktivitas fisik bagi individu dengan FAF rendah, pengendalian penggunaan perangkat elektronik bagi individu dengan TUE tinggi, dan rekomendasi yang terakhir adalah penggunaan model untuk monitoring jangka panjang, sehingga model dapat memantau perubahan risiko obesitas secara berkala, sehingga organisasi dapat segera melakukan intervensi ketika risiko meningkat. Baik, itu saja dari pemaparan kelompok 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.